Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait kerangka praktikum gelombang bunyi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, yakni Muhammad Aulia Taufikur Rahman, kemudian Muji Hikmatul Jannah, dan Dina Ragilia Setia Ningsih. Judul praktikum yang akan kami lakukan yakni gelombang bunyi, di mana tujuannya yang pertama mengetahui perbedaan bunyi dengan volume air yang berbeda, dan yang kedua membuktikan bahwa suara dapat merambat melalui benda jatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, landasan teori. Secara umum, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki tiga hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium merambat bunyi, dan frekuensinya yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz audiosonik. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Kemudian yang kedua, audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang ketiga, ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Sifat gelombang bunyi yaitu dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, pelenturan, interferensi, dan juga pelayangan. Kemudian hipotesis dari praktikum kami yang pertama yaitu semakin besar volume air yang digunakan, maka semakin kecil getaran yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu suara dapat merambat melalui zat cair. Kemudian variabel pada perbedaan bunyi, variabel manipulasinya yaitu jumlah air di dalam gelas, kemudian variabel kontrolnya gelas dan sendok, dan variabel responnya yaitu bunyi yang dihasilkan. Kemudian untuk variabel pada pembuktian bunyi dapat merambat, variabel manipulasinya tidak ada, variabel kontrolnya yaitu boneka, plastik, dan air, dan variabel responnya yaitu bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bahan yang digunakan yaitu ada gelas, sendok, air, boneka, plastik, benang atau karet, dan juga ember. Untuk cara kerja, membuktikan perbedaan bunyi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memberi label pada gelas, yaitu A, B, dan C. Yang ketiga, memasukkan air pada gelas A hingga penuh. Yang keempat, memasukkan air pada gelas B setinggi setengah gelas. Yang kelima, memasukkan air pada gelas C setinggi seperempat gelas. Yang keenam, pukul masing-masing gelas tersebut dengan sendok. Lalu dan amati bunyi yang dihasilkan, dan terakhir yaitu mencatat hasil pengamatan pada tabel. Lalu pada pembuktian ini dapat merambat, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memasukkan boneka pada kantong plastik. Ketiga, ikat ujung kantong plastik menggunakan karet atau benang. Keempat, memasukkan boneka pada ember yang sudah berisi air. Kelima, remas boneka tersebut hingga terdengar bunyi dan dengarkan suara yang dihasilkan. Lalu tempelkan telinga dekat dengan ember. Dan yang terakhir yaitu amati dan dengarkan suara yang dihasilkan. Sekian hasil rancangan kegiatan praktikum kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.